Pernah ada fase di mana kamu melihat seseorang menyakitimu, memanipulasi, mengkhianati, atau merusak kepercayaanmu, lalu mereka tampak baik-baik saja, bahkan seolah hidupnya semakin naik, sementara kamu yang menanggung luka sendirian. Rasa tidak adil itu nyata, dan wajar jika muncul dorongan untuk membalas atau setidaknya ingin melihat mereka merasakan hal yang sama. Namun disinilah perspektif yang lebih dalam mulai terbuka. Kehancuran orang seperti itu jarang datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Apa yang terlihat sebagai kemenangan seringkali hanyalah ilusi, sebuah fase di mana mereka berhasil lewat cara yang salah, lalu mulai percaya bahwa perilaku itu aman dan bisa diulang. Dalam jangka pendek, mereka mungkin terlihat di atas, tapi secara psikologis mereka sedang membangun pola yang rapuh. Ketika seseorang mendapatkan reward dari tindakan buruk, otaknya memperkuat perilaku itu, mendorongnya melampaui batas moral sedikit demi sedikit hingga akhirnya menciptakan kebiasaan yang justru menjadi sumber kejatuhan. Di saat yang sama, mereka hidup dalam konflik batin yang tidak terlihat, apa yang dalam psikologi disebut cognitive dissonance, ketegangan antara apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tahu benar. Mereka mungkin menekan rasa bersalah itu, mengabaikannya, atau membenarkan diri, tetapi setiap penolakan terhadap kebenaran menciptakan jarak dari diri sendiri. Inilah yang disebut pengkhianatan terhadap diri sendiri, sebuah proses halus di mana seseorang perlahan kehilangan kejujuran batinnya dan masuk ke dalam kekacauan internal yang terus-menerus. Dari luar mereka bisa tampak tenang, bahkan percaya diri, tetapi di dalam ada tekanan yang tidak pernah benar-benar hilang. Stokisme melihat ini dengan sangat jelas. Musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan karakter buruk dalam dirinya sendiri. Ketika seseorang terus bertindak tanpa integritas, ia bukan hanya merusak hubungannya dengan orang lain, tetapi juga merusak fondasi dirinya sendiri, dan kerusakan itu tidak bisa dihindari selamanya. Karena itu, kamu tidak perlu mengotori tanganmu untuk membalas. Waktu, kebiasaan, dan karakter akan bekerja dengan sendirinya. Kehancuran mereka bukan pertanyaan, jika, melainkan, kapan? Karena setiap tindakan buruk yang tidak disadari dan tidak diperbaiki akan kembali sebagai konsekuensi yang tidak bisa mereka hindari. Sementara itu, satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendalimu adalah bagaimana kamu merespons. Apakah kamu ikut jatuh ke dalam kegelapan yang sama, atau tetap menjaga dirimu tetap utuh, jernih, dan tidak kehilangan arah meski pernah disakiti? Pernah ada momen ketika kamu melihat seseorang yang menyakitimu justru terlihat menang, seolah hidup berpihak padanya sementara kamu tertinggal dengan luka yang belum selesai. Dan disitulah muncul rasa tidak adil yang sulit dijelaskan, keinginan untuk membalas, untuk membuat mereka merasakan hal yang sama, namun juga kesadaran bahwa turun ke level itu hanya akan menyeretmu ke kegelapan yang sama. Padahal yang jarang disadari, kehancuran orang seperti itu hampir tidak pernah datang dari luar, melainkan tumbuh perlahan dari dalam diri mereka sendiri. Kemenangan yang mereka tampilkan seringkali hanyalah ilusi awal, karena ketika seseorang berhasil melalui kebohongan, manipulasi, atau cara-cara yang merusak, otaknya justru menganggap itu sebagai sesuatu yang layak diulang, sehingga tanpa sadar mereka membangun pola hidup yang semakin menjauh dari kejujuran dan keseimbangan batin. Di dalam diri mereka, konflik tidak pernah benar-benar diam. Ada pertarungan antara apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tahu benar. Sebuah ketegangan yang dalam psikologi dikenal sebagai benturan batin, yang memaksa mereka terus menekan rasa bersalah, menutupinya dengan ego, dan berpura-pura kuat di hadapan dunia. Padahal sebenarnya mereka sedang menjauh dari dirinya sendiri. Seiring waktu, karakter buruk itu mulai bocor ke lingkungan sosialnya. Orang-orang yang tulus dan sehat secara emosional perlahan menjauh, digantikan oleh lingkaran yang sama rapuhnya, penuh kepentingan dan tanpa ketulusan, hingga akhirnya mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar status atau pencapaian. Mereka kehilangan fondasi hubungan yang nyata. Dari situ, hidup mereka mulai berjalan di atas pola yang mereka ciptakan sendiri, di mana setiap keputusan buruk membuka jalan bagi keputusan buruk berikutnya, membentuk sistem yang tampak berdiri tetapi sebenarnya penuh retakan. Tidak ada hukuman dramatis yang tiba-tiba jatuh. Yang ada adalah akumulasi kecil yang terus bertambah sampai akhirnya semuanya runtuh dengan sendirinya. Dan di titik itu, kamu mulai melihat satu hal dengan lebih jernih, bahwa kamu tidak pernah benar-benar kalah hanya karena tidak membalas,
Karena kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menghancurkan orang lain, melainkan pada kemampuan untuk tetap utuh tanpa harus mengotori dirimu sendiri. Pada akhirnya, yang sering tidak disadari adalah bahwa setiap orang membawa konsekuensi dari dirinya sendiri ke dalam hidupnya. Dan bagi mereka yang hidup dalam kebohongan, manipulasi, serta ketidakselarasan dengan hati nurani, konsekuensi itu tidak datang sebagai hukuman besar yang dramatis, melainkan sebagai keruntuhan perlahan yang bekerja dari dalam, sunyi, konsisten, dan tak terhindarkan. Kehidupan mereka mulai retak bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pikiran mereka sendiri tidak lagi mampu menanggung beban dari semua yang mereka sembunyikan. Muncul rasa waspada yang tak pernah padam, kecurigaan terhadap orang lain, bahkan ketidakmampuan untuk percaya sepenuhnya, karena jauh di dalam mereka tahu bahwa mereka sendiri tidak jujur. Sementara itu, di sisi yang lain, ketika kamu memilih untuk tidak membalas, untuk tidak tenggelam dalam permainan yang sama, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Kamu sedang naik level. Bukan secara dramatis, bukan dengan pengakuan dari luar, tapi lewat kendali diri yang semakin kuat, batasan yang semakin jelas, dan arah hidup yang semakin stabil. Di saat mereka sibuk mempertahankan citra dan mengelola kekacauan batin, kamu justru membangun fondasi yang tidak mudah runtuh. Inilah paradoks yang paling tajam. Mereka tidak hancur karena kamu melakukan sesuatu. Mereka hancur karena mereka terus menjadi versi diri yang sama, sementara kamu berkembang menjadi seseorang yang berbeda. Seiring waktu, jarak itu terbentuk dengan sendirinya. Bukan sekadar jarak fisik, tapi jarak kualitas hidup, pola pikir, dan kedewasaan. Dan di titik tertentu, kamu tidak lagi melihat mereka sebagai ancaman atau sesuatu yang perlu dibalas, karena kamu sudah berada di ruang yang tidak bisa mereka jangkau, ruang di mana ketenangan, kendali diri, dan nilai diri menjadi pusat, dan dari sana, kamu akhirnya menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang melihat mereka jatuh, tetapi tentang dirimu yang tidak lagi terpengaruh oleh keberadaan mereka. Pada akhirnya, kamu bahkan tidak lagi melihat mereka sebagai bagian dari ceritamu, karena Stokisme mengajarkan bahwa hadiah tertinggi bukanlah membalas, melainkan menjadi pribadi yang tidak bisa disentuh oleh keburukan karakter orang lain, bukan kebal secara fisik, tetapi kuat secara batin, tidak bereaksi terhadap ejekan, tidak runtuh oleh provokasi, dan tidak terpancing untuk membalas. Ketika kamu mencapai titik ini, hidupmu mulai bergerak maju dengan kecepatan yang tidak bisa mereka kejar. Bukan karena kamu ingin mengalahkan mereka, tetapi karena energimu sepenuhnya tertuju pada membangun sesuatu yang lebih bermakna daripada luka yang pernah kamu alami. Sementara itu, mereka tetap berjalan di jalur yang sama, mengulang pola konflik, kebohongan, dan keputusan buruk yang perlahan membawa mereka pada keruntuhan yang mereka ciptakan sendiri. Dan tanpa kamu sadari, jarak itu semakin jauh hingga kamu berdiri di tempat yang berbeda, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Di titik ini, kamu tidak hanya menang, kamu sudah melampaui permainan itu sendiri, karena kemenangan paling elegan adalah ketika kamu tidak lagi terikat pada siapa yang menyakitimu atau apa yang mereka lakukan. Kamu tumbuh, kamu bergerak, dan kamu meninggalkan semuanya tanpa perlu melihat ke belakang. Pada akhirnya, yang perlu kamu ingat adalah bahwa kamu tidak bertugas mengawasi kehancuran siapapun, tidak perlu menunggu balasan hidup bekerja, karena itu bukan bagianmu. Yang berada dalam kendalimu hanyalah dirimu sendiri, ketenanganmu, prinsipmu, fokusmu, dan arah hidup yang kamu pilih. Selama kamu menjaga itu, hidupmu akan terus bergerak menjauh dari segala hal yang pernah melukaimu, bukan karena kamu melawan, tetapi karena kamu berkembang. Jadi biarkan mereka dengan pilihan mereka, biarkan waktu menempatkan setiap orang sesuai dengan karakternya, dan biarkan dirimu melangkah ringan tanpa membawa beban masa lalu, tetap jernih, tetap kuat, dan tetap berada di ruang yang tidak lagi bisa dijangkau oleh hal-hal yang dulu pernah menjatuhkanmu.